Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi la ya'lir rajadih bil jannah yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafa'atihim barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. فاجعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم فيحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة إلى صاحب الكتاب سيد بن كامية ثم إلى سيد الوالد الأبي عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada pembahasan penjelasan tentang mukallaf. Musannif berbicara, hai orang-orang mukallaf. Walaupun di sini kalimatnya untuk satu orang, wahai orang mukallaf, tapi maknanya adalah tiap-tiap orang mukallaf. Maknanya kewajiban ini adalah kewajiban fardhu ain, bukan fardhu kifayah gitu loh. Jadi ada hukum, ada fardhu ain, ada fardhu kifayah. Yang dimaksud oleh musannif di sini adalah hukum ini akan menjadi kewajiban bagi tiap-tiap orang mukallaf. Apa yang diwajibkan kepada mereka? Pertama-tama kewajiban kepada orang mukallaf adalah masuk ke dalam agama Islam. Setiap orang mukallaf wajib masuk ke dalam agama Islam. Semuanya tuh, nggak terkecuali siapa saja yang dia telah berposisi sebagai mukallaf. Mukallaf jelas ya, orang yang sudah terkena
kewajiban untuk melaksanakan perintah Allah, namanya mukallaf. Maka mereka orang-orang mukallaf ini wajib masuk ke dalam agama Islam. Kalau dulu mungkin hanya sebagiannya. Artinya ketika ada nabi datang ke suatu kaum, maka dakwah Nabi pada kaum itu mewajibkan kaum itu saja untuk masuk agama Islam. Kaum Ad, kaum Samud, maka masing-masing kaum itu berkewajiban untuk masuk agama Islam ketika datangnya seorang Nabi. Tapi untuk baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang menyeluruh ke seluruh dunia. Manusia dan jin semuanya wajib masuk agama Islam. Manusianya wajib, jinnya juga wajib. Kalau jin mukallaf enggak jin? Jin mukallaf enggak? Mulai kapan jin itu mukallaf? Jin itu mukallaf mulai lahir. Kalau manusia kan mulai 15 tahun atau balik. Kalau jin sejak lahir. Begitu lahir berkewajiban melaksanakan perintah agama. Itu bedanya jin sama manusia. Maka setiap jin dan manusia di seluruh jagat ini wajib masuk ke dalam agama Islam. Maka kalau ada orang mau masuk agama Islam, harus disegerakan masuk, jangan ditunda-tunda. Kenapa? Sebelum dia masuk agama Islam, belum ada kewajiban apapun bagi seorang manusia. Kenapa? Karena setiap hukum itu datang dari syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Sebelum dia masuk agama Islam, maka dia tidak punya kewajiban apapun. Jangan ngomong, oh kalau mau masuk agama Islam sunat dulu. Nggak ada sunat dulu. Mau masuk agama Islam suruh wudhu dulu, nggak ada. Nggak ada kewajiban sholat, kewajiban apapun, sunat nggak ada. Nanti setelah masuk agama Islam baru ada kewajiban. Ini pendapatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi tiap hukum itu datang dari syariat, tapi syaratnya orang itu berakal. Boleh coba. Beda sama pendapatnya orang-orang Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah mengatakan hukum itu dengan akal. Hukum itu diberlakukan melalui syariatnya seorang nabi. Tapi syaratnya berakal. Dengan syarat berakal. Itu menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kurung juga. Kurung Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, pendapat hukum itu dengan menurut Mu'tazilah, hukum datang dari akal.
Mu'tazilah. Zilah. Iya. Jadi kata Mu'tazilah itu sebelum ada nabi, akal itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jelek. Walaupun nggak ada nabi, tiap akal bisa tahu mana yang baik dan mana yang jelek. Baik itu kata Mu'tazilah sesuatu yang mendatangkan pujian. Kalau semua orang memuji, maka berarti hal itu baik. Kalau seseorang itu ngelakuin sesuatu terus dicela oleh yang lain, berarti itu jelek. Gitu. Maka sebelum ada nabi pun manusia sudah bisa mengetahui mana baik, mana buruk. Jadi walaupun nabi nggak datang, nggak apa-apa kata dia. Mu'tazilah itu. Andai nggak ada nabi, manusia sudah nggak ada masalah. Kenapa? Karena Allah sudah mengkaruniai akal. Maka dengan akal itulah manusia bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Padahal ini pendapat yang salah, bukan pendapat yang benar. Andai baik dan buruk itu dari akal, berarti nanti tiap-tiap akalnya manusia akan punya keputusan yang berbeda-beda. Coba menurut kamu pakaian yang baik itu yang bagaimana? Cara berpakaian yang baik menurut kamu yang bagaimana? Hah? Yang apa? Nutup aurat. Ya, yang kayak apa? Orang Jawa dulu pakaiannya apa? Pakaian kebesaran orang Jawa itu apa? Ada apanya? Keris. Pakaiannya seberapa? Pusar, lutut, kesininya terbuka. Kalau perempuannya kemben kata orang. Itu baik nggak? Lain menurut orang Jawa itu sopan, ya kan? Hingga raja-raja pun pakaiannya itu. Nah, kalau kata orang Papua apa? Pakaian yang baik apa? Hah? Kalau kamu suruh pakai mau? Kenapa? Berarti kan baik menurut akalnya mereka sama orang Jawa beda kan? Kata orang Afrika apa pakaian itu? Beda lagi nanti. Kata orang Cina apa? Beda lagi. Berarti kalau hukum harus pakai akal, nanti setiap tempat punya keputusan berbeda-beda. Yang satu baik, kata tempat lain belum tentu baik. Itu kata Mu'tazilah gitu loh. Maka hukum ini, keputusan ini kata Ahlussunnah itu keputusan yang salah. Andai tidak ada nabi datang, maka tidak ada yang tahu mana baik, mana jelek. Ketika orang itu tahu baik jelek, itu akan punya kebiasaan yang berbeda-beda antara yang satu dan yang lain. Baik yang dimaksud oleh Nabi itu adalah sesuatu yang mendatangkan keridhoannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan
atau hukum yang mendatangkan kebaikan itu maksudnya mendatangkan keridhoannya Allah. Maka hukum yang seperti itu nggak bisa datang kecuali lewat para nabi. Kalau nabi nggak ada gimana? Ya kita nggak ngerti. Ini Allah ini ridho nggak sama perbuatan ini? Gitu. Kita nggak tahu. Kalau dikira-kira akal sendiri gimana? Oh ya tadi beda-beda nanti. Menurut kamu rokok itu baik apa jelek? Rokok itu baik apa jelek? Kalau kata perempuan, kalau kata istri kamu, berarti udah beda hukum tuh, lihat. Gitu loh. Jadi hukum itu nggak bisa pakai akal, nggak bisa. Hukum itu harus melalui para nabi. Nabi yang putusin, oh ini wajib, oh ini sunnah, oh ini haram, oh ini makruh, oh ini mubah, itu datang langsung dari para nabi. Hingga begitupun masuk ke dalam agama Islam. Hukum ini didatangkan oleh seorang nabi. Sebelum nabi datang, nggak ada hukum masuk Islam, nggak ada. Ketika manusia dalam keadaan fatroh. Fatroh itu apa? Bebas hukum. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW bedanya berapa tahun? 500 tahun. Maka 500 tahun itu manusia dalam keadaan fatroh, bebas hukum. Nggak ada kewajiban apapun untuk mereka. Hingga apabila mereka menyembah berhala, mereka tetap selamat di akhirat. Gitu. Kenapa? Karena nggak ada nabi yang datang, hingga nggak ada hukum yang diberlakukan. Setelah nabi datang, baru ada hukum wajib masuk agama Islam. Hukum diberlakukan oleh syariat, syaratnya berakal. Kalau Mu'tazilah hukum pakai akal, beda nih. Ada lagi pendapatnya Imam Maturidi, pendapat ketiga. Apa kata Maturidi? Akal itu khusus alat untuk mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akal itu nggak bisa untuk mengetahui mana baik, mana buruk. Akal itu hanya alat untuk mengetahui, mengenal tentang sifat-sifat Allah dan sifat-sifat para rasul. Itu Allah berikan karunia akal. Hingga akal itu nggak usah diwajibkan kenal Allah. Kenapa? Karena sudah jadi kodratnya akal itu berpikir tentang Tuhannya. Nggak usah diperintah lagi. Kayak contohnya mata. Mata itu nggak usah kamu perintah. Memang kerjanya apa? Melihat. Mulai kapan? Ya mulai lahir. Nggak usah disuruh lagi. Memang kerjanya mata. Kerjanya lidah apa? Kerjanya apa? Bisa menemukan rasa, mana manis, pahit, asin. Itu nggak usah disuruh, memang lidah kerjanya itu. Lah akal, kata Imam Maturidi, kerjanya untuk menemukan sifat-sifat Allah. Ketika akal melihat langit, bumi, akal tahu, oh ini mesti ada yang bikin. Itu akalnya manusia semua begitu. Kecuali akalnya orang-orang ateis,
mengatakan alam ini enggak diciptakan. Kalau akalnya orang yang waras akan mengatakan ketika melihat langit, bumi, matahari akan mengatakan alam ini pasti ada yang menciptakannya. Ya, jadi kita pakai pendapatnya siapa? Imam Asy'ari atau pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hukum itu diberlakukan dengan datangnya seorang nabi, tapi syaratnya hukum itu berlaku kalau orang itu berakal. Kewajiban pertama manusia adalah masuk ke dalam agama Islam serta menetap selama-lamanya di dalam agama Islam. Kalau sudah masuk Islam dilarang keluar, nggak boleh. Banyak orang kalau mau masuk Islam diwanti-wanti, ini kalau sudah masuk serius nih, nggak boleh keluar. Kalau keluar diapain? Keluar diapain? Bunuh. Orang yang keluar dari agama Islam murtad, dia nggak mau tobat, hukumnya yang bunuh siapa? Yang bunuh jangan ente, bisa rame nanti. Yang bunuh pemerintah yang sah, pemerintah Islam yang sah. Makanya orang murtad itu hukumnya langsung dibunuh. Dulu zamannya Nabi banyak orang-orang yang sudah masuk Islam kemudian murtad. Ketika ada seorang sahabat datang ke negeri Yaman, ke rumahnya Abu Musa al-Asy'ari. Sampai ke negeri Yaman, di rumah Abu Musa ada seorang laki-laki. Ditanya, ini siapa Musa? Ini orang murtad. Langsung sahabat tadi keluar, kalau belum kamu bunuh saya nggak mau masuk rumah kamu. Karena hukumnya orang yang keluar dari agama Islam itu harus dibunuh. Kata Abu Musa, nanti dulu, ini lagi saya ajak ngomong biar dia mau masuk lagi dalam agama Islam. Jadi ada orang yang keluar Islam itu masih dikasih kesempatan untuk masuk agama Islam kalau keluarnya itu bukan menghina agama Islam. Kalau keluarnya menghina Allah, menghina Nabi, gak ada kesempatan lagi untuk taubat, gak ada, wajib dibunuh. Beda kalau keluarnya itu karena diajak istrinya, keluarnya diajak suaminya, keluarnya diiming-imingin Indomie 1 kardus. Beda nih, ada nggak? Ada, banyak. Lah yang keluarnya begitu tuh, itu masih punya kesempatan diajak bicara untuk kembali lagi masuk agama Islam. Tapi kalau keluarnya dengan menghina Allah, menghina Rasul, benci agama Islam, maka yang demikian nggak bisa lagi ada toleransi, wajib dibunuh oleh pemerintah yang sah. Kalau enggak, yang nggak bisa dibunuh. Makanya sekarang orang masuk agama Islam macam-macam. Ada yang keluyur masuk, keluar, macam-macam tuh. Kenapa? Karena kita nggak ada pemerintah yang sah di Indonesia, itu pemerintah agama Islam. Lah orang yang nggak mau masuk agama Islam hukumnya apa? Hukumnya apa? Orang mukallaf tadi kan wajib masuk agama Islam. Kalau nggak mau masuk agama Islam hukumnya apa? Kafir. Kafir itu apa? Kafir itu apa? Tulis. Kafir itu apa?
menutup diri. Kafir itu bahasa halus. Buktinya apa? Orang Arab itu ahli syair. Ketika Nabi ngomong ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, Abu Jahal, Abu Lahab itu nggak ada yang marah, nggak ada. Karena bahasanya itu bukan penghinaan. Sekarang aja kata kafir di apa? Di mainstream, digoreng, dikatakan kata-kata yang kasar. Buktinya nggak ada orang Arab marah ketika Nabi ngomong kalian kafir kalau nggak mau masuk agama. Justru itu kalimat yang halus. Ibarat orang Jawa itu ada kata halus, ada kata kasar. Kalau ngomong sampean itu halus apa kasar? Yang halus apa? Panjenengan. Kalau raimu kan beda nih bahasanya kan. Lah orang Arab nggak ada yang marah disebut kafir, nggak ada. Kenapa? Karena itu bahasa yang halus. Menyebut orang yang nggak mau masuk agama Islam berarti mereka sedang menutup dirinya, gitu loh. Nggak mau bergabung dengan yang lain. Mereka ngakuin iya emang saya nggak mau gabung. Sekarang kan nggak boleh, jangan ngomong kafir, ngomongnya apa? Non muslim. Jadi kalau kamu nyebut mereka non muslim, mereka nyebut kamu non Kristen, non Buddha, non Hindu, banyak maksudnya. Ini orang yang nggak mau masuk agama Islam. Orang yang sudah masuk agama Islam harus menetap selama-lamanya sampai mati. Dikatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali kalian berada dalam agama Islam. Nah, caranya masuk agama Islam gimana? Caranya masuk agama Islam mudah. Hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan gampang. Caranya masuk agama Islam cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu isinya bersaksi tentang ketuhanannya Allah dan bersaksi tentang kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu ucapkan 2 kalimat itu, persaksian kamu tentang Allah sebagai Tuhan dan persaksian kamu tentang kenabian Nabi Muhammad, maka kamu sah jadi orang Islam. Gampang apa gampang? Gampang nggak masuk Islam? Gampang, nggak usah pakai macam-macam lagi, nggak usah. Makanya banyak orang yang keluyur masuk Islam, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi. Adapun caranya masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat serta mengerti maknanya. Ini yang kedua nih. Serta mengerti dalilnya. Serta mengerti bukti-buktinya. Setelah masuk Islam, ngucapin 2 kalimat syahadat, kewajibannya adalah memperdalam tentang 2 kalimat syahadat. Belajar tentang ilmu, meyakini kebenaran 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang masuk Islam terus dia nggak belajar tentang maknanya 2 kalimat syahadat sampai dia mati,
kata salah satu madhab imannya nggak diterima nanti di akhirat. Kenapa? Karena syahadatnya masih ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Syahadatnya baru nurut sama orang lain. Syahadatnya belum dengan pengertiannya sendiri. Maka orang yang bersaksi tentang Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus dengan ilmunya sendiri. Nggak boleh pakai pendapatnya orang lain. Sedangkan orang-orang Indonesia rata-rata agamanya agama apa? Keturunan gitu. Agamanya pokoknya bapaknya Islam, anaknya Islam. Hukum ya ikut-ikutan, katanya bapak begini, kata guru saya begini. Nggak ngerti hukum aslinya bagaimana, nggak ngerti gitu loh. Jadi untuk urusan belajar itu masih minim sekali. Maka ulama memutuskan hati-hati nih. Di antara yang wajib pertama dipelajari setelah kamu masuk Islam, kewajiban pertamanya setelah masuk Islam apa? Belajar tentang 2 kalimat syahadat. Kalau ada orang masuk Islam hanya gara-gara mau kawin sama anaknya orang Islam, ada nggak? Ada. Anak kamu cantik, ada bos besar kaya raya pengen kawin sama anak kamu, boleh nggak? Boleh, asal masuk Islam. Nah caranya gimana Pak? Syahadat, cepet dia langsung. Syahadat doang kan gampang, nggak usah bikin KTP, nggak usah bikin syahadat, langsung bisa kawin. Setelah dia kawin, kok sampai mati nggak belajar yang lain, syahadatnya nanti di akhirat diperselisihkan. Sebagian ngomong diterima, sebagian ngomong nggak diterima. Kenapa? Karena dari tujuan awalnya masuk agama Islamnya hanya ikut-ikutan, bukan masuk agama Islam dengan pemahamannya Maka diwajibkan seseorang itu ngaji tentang maknanya 2 kalimat syahadat. Biar apa? Biar syahadatnya diterima nanti di akhirat. Sama kayak orang sholat. Setelah dia syahadat, dia belajar sholat. Sholatnya gimana? Ikut-ikutan lihat orang lain. Ada orang ruku, sujud, tapi nggak mau ngerti ilmunya. Maka ulama memperselisihkan, sholatnya nanti nggak sah. Kenapa? Nggak ngerti mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang batal, nggak ngerti nih. Syahadat juga begitu, ada sahnya syahadat, ada batalnya syahadat. Kalau orang nggak ngerti batalnya syahadat gimana? Kayak kamu nggak ngerti batalnya sholat, tiba-tiba ngentut, lempeng aja masih sah nggak? Kan saya nggak tahu, Beb. Lu mau tahu nggak tahu kalau ngentut sholatnya batal. Lah kenapa ini nggak belajar ilmunya sholat? Gitu loh. Jadi bukan berarti kalau nggak tahu itu, kalau nggak tahu nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Jadi kewajiban orang yang udah ngucapin 2 kalimat syahadat itu mengerti ilmunya 2 kalimat syahadat. Kewajiban orang yang mau sholat ngerti ilmunya sholat. Kewajiban orang yang mau haji ngerti ilmunya haji. Kewajiban orang yang mau ibadah kurban ngerti ilmunya kurban. Udah belajar ilmu kurban belum? Tahu, saya nggak mau korban, lah pusing lah. Disunahkan kalau ibadah
Idul Adha masing-masing orang motong semuanya. Kalau nggak bisa sapi apa? Kambing. Kambing itu untuk satu keluarga, bukan untuk satu orang, bukan. Keluarga, kamu punya istri 4, anak kamu tiap istri 10, berarti berapa itu? Sunahnya berapa? 1 kambing. Nggak ada tahun ini nama istri ini, besok nama istri ini, nggak ada begitu. 1 kambing, hukumnya pahalanya untuk 1 keluarga. Dan keluarga itu pun untuk bapak kamu kebagian, kakek kamu kebagian, pahalanya nyambung. Nggak usah, oh ini korban untuk bapak saya, kakek saya, ribet. Udah kambing 1 untuk kamu sekeluarga sekalian, plus bapak-bapaknya sekalian dapat pahala semua tuh. Lah, kalau nggak bisa kambing apa? Nggak bisa kambing gede, kambing kecil, cempe. Nggak bisa cempe apa? Ayam. Nggak bisa ayam? Lele. Biar apa? Biar hatinya nggak tamak. Oh haji, pada haji dari masjid nggak ngirimin, kurang ajar panitianya. Kan gara-gara apa? Di rumah nggak. Nah, kalau kamu motong di rumah nanti nggak ngarep-ngarep dari masjid, nggak ngarep-ngarep. Mau di masjid dibagiin kayak enggak gitu amat. Begitu loh. Hatinya nggak tamak, nggak nyebut orang lain dasar pelit, dasar kuprit, nggak dibagi saya enggak. Karena kamu sudah walaupun ayam. Ini sahabat dari dulu Ibnu Abbas begitu, tiap tahun kalau nggak ada ini ya sampai ayam tetap dipotong. Yang penting di rumah saya motong dan saya bisa membagikan rezeki untuk yang lain. Kalaupun nggak bisa khusus untuk keluarga saya hingga nggak ngarep-ngarep dari yang lain. Hatinya jadinya nggak tamak sama miliknya orang lain. Terus Nabi kalau korban dibagi 3. Hewan korban dibagi 3. Yang pertama untuk hadiah, yang kedua untuk dirinya dan keluarganya, yang ketiga dibagikan sama yang lain. Jangan, wah ini korban untuk semuanya orang lain. Enggak, kamu juga boleh makan. Korban, akikah itu boleh makan, kecuali apa? Nazar. Kalau kambing nazar, sapi nazar enggak boleh itu untuk yang keluarga, enggak boleh semuanya untuk yang lain. Hadiah ini bagaimana? Kalau tetangga kamu ada orang kaya, nah, kamu kirimin tuh, ini ya Pak hadiah dari saya, bukan sedekah. Orang kaya nggak dapat jatahnya dari sedekah. Kenapa? Karena dia orang kaya lah. Harusnya bagaimana? Yang motong tadi menghadiahkan kepada orang yang kaya, gitu. Hingga dia juga bisa mendapatkan bagian. Karena yang namanya ngirimin hadiah orang lain termasuk apa? Menjalin hubungan silaturahmi. Jadi bagi 3 tuh, untuk Nabi sekeluarga, untuk hadiah orang-orang penting, orang-orang kaya-kaya, dan dibagikan kepada fakir miskin. Itu sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian. Makanya Nabi kalau habis Idul Adha sholat nggak makan. Kalau Idul Fitri, kalau habis Idul Fitri Nabi langsung makan. Kalau Adha, kapan makannya? Nanti habis Adha motong, dari potongan itu Nabi makan, gitu. Jadi maunya Nabi nanti dari hasil dia motong, dia makan untuk keluarganya. Ini sunnahnya Rasulullah demikian. Jadi kalau
tahu ilmunya nanti beres. Sholat tahu ilmunya, haji tahu ilmunya. Ini belum berangkat haji masih jauh udah manasik, lupa. Apalagi ada anak-anak kecil pada manasik, ada TK manasik, SD ngapain itu? Cari fulus panitianya, mau ngapain lagi? Latihan. Oh, nggak ada kewajibannya latihan. Kalau ada kewajibannya mending. Begitupun tentang dua kalimat syahadat. Saya mau nanya, bersaksi itu rukunnya ada berapa? Kalau sholat rukunnya berapa? Hah? Sholat rukunnya berapa? Berapa? Ada yang ngomong berapa? 17. Ada yang ngomong 12. Ada yang ngomong 13. Ada yang ngomong lagi 20. Ini ulama berbeda-beda pendapat tentang rukunnya sholat. Lah kalau rukunnya syahadat berapa? Tulis. Rukunnya syahadat 5. Kalau 5 ini enggak terpenuhi, berarti kamu belum dihitung orang yang bersyahadat. Apa 5 ini? Syahid, masyhud, masyhud alaih, masyhud bih, baru syahadat. Yang pertama, orang yang bersaksi, adanya orang yang bersaksi. Yang bersaksi siapa? Ya, dirinya masing-masing sebagai seorang saksi. Yang kedua, ada yang disaksikan. Yang kalian saksikan siapa? Allah. Yang disaksikan siapa? Rasul. Kan asyhadu, saya bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Berarti kamu bersaksi tentang ketuhanannya Allah. Dan saya bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, yang disaksikan apa? Masa bersaksi nggak nyaksiin apa-apa gimana? Nanti bersaksi, nyaksiin siapa? Allah. Lah nyaksiin apanya? Apa? Alam ini Allah bukan? Itu kan bukan Allah berarti nyaksiinnya. Kan kamu nyaksiin Allah. Lah yang kamu saksikan tentang Allah itu apa? Saya bersaksi Allah itu Tuhan, gitu kan? Dan saya bersaksi yang lain selain Allah bukan Tuhan. Yang Tuhan itu Allah. Lah, kamu kok tahu dia Tuhan? Apanya yang kamu saksikan? Dan yang lain bukan Tuhan, itu apanya yang kamu saksikan? Kebesaran apa? Langit bumi itu Allah bukan? Gimana sih? Nah, yang disaksikan adalah sifat-sifatnya. Wajib, wujud, qidam, baqa, mukhalafah lil hawadis, qiyamu binafsi, wahdaniyah, kudrat. Itulah kesaksian kita tentang Allah.
Maka sejak kecil anak-anak kita sudah diapalin apa? Wujud qidam. Kenapa? Inilah isinya 2 kalimat syahadat. Itu yang disaksikan setiap hamba bahwa Tuhan saya Allah wajib adanya, wajib qidam, wajib bako, wajib mukhalafah. Itu kesaksian. Yang disaksikan apa? Yang disaksikan apa? Sifat-sifat Allah. Empat, dengan apa menyaksikannya? Pakai apa? Pakai apa nyaksiinnya? Mata hati. Bukannya apa sudah? Enggak, itu mah kurang turun aja nulisnya. Tutup dulu. Nah, ditutup dulu itunya. Spidol tutup dulu. Nah, biar. Yang kelima, barulah ketika ini terpenuhi, namanya orang itu bersyahadat. Jadilah dia seorang saksi yang benar. Ketika 5 ini terpenuhi, barulah dia jadi seorang saksi. Andai 5 ini gak terpenuhi, maka dia namanya saksi-saksian, bukan saksi beneran gitu. Ada yang disaksikan. Begitu tentang Nabi. Kita nggak ngelihat Nabi, tapi kamu wajib bersaksi kalau Nabi Muhammad itu utusan Allah. Yang disaksikan apanya? Sifat-sifatnya apa? Sidik, tabligh, amanah, fatona. Ini sifat-sifat Nabi namanya. Kalau kamu nggak nyaksiin ini, sama aja kamu nggak pernah bersaksi tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya di Quran ada tuh kalimat Allah berfirman apa? Innalladzina amanu summa kafaru summa amanu summa kafaru. Tuh. Ada orang beriman terus jadi kafir, terus iman lagi, terus kafir lagi. Ini orang apa begini? Orang yang ketika dia iman bersyahadat, hatinya nggak jadi saksi apa-apa, hatinya nggak nemu dalil apapun tentang ketuhanannya Allah, hatinya nggak punya dalil tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, hingga dia masuk keluar. Kalau orang yang ketika bersaksi betul-betul menemukan kesaksian Allah sebagai Tuhan, nggak mungkin dia keluar, nggak mungkin. Mau dibunuh, mau dicacak-cacak, dia nggak mungkin akan keluar lagi. Kenapa? Karena hatinya menyaksikan tentang ketuhanan Allah. Tapi ketika hatinya nggak menyaksikan apapun, lah ini masuk keluar lagi. Nanti ada yang cantik lagi orang yang lain, dia masuk agama lain. Orang Islam cantik lagi, masuk Islam lagi. Banyak begitu. Maka hati-hati, jangan sampai kita terhitung orang yang ketika beragama Islam, walaupun Islam kita Islam abangan, Islam keturunan, yang terpenting dari keislaman kita ngerti ilmunya 2 kalimat syahadat, ngerti rukunnya syahadat, penuhi rukunnya syahadat, maka syahadat kamu akan sah dunia sampai akhirat. Lah orang yang nggak ngerti rukun ini gimana? Maka syahadatnya hanya berlaku di dunia. Apa untungnya? Tadi boleh kawin sama anaknya orang
Islam. Kalau mati dikuburnya orang Islam. Kalau sakit boleh ditengokin. Kalau motong kambing boleh kita ikut makan sembelihannya. Kalau ada warisan dia dapat. Kalau ada pembagian harta dia juga dapat. Itu keuntungannya orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat di dunia. Tapi belum sampai akhirat. Akhirat beda lagi hukumnya nanti. Karena harus punya ilmunya tentang 2 kalimat syahadat. Kayak orang sholat. Orang sholat kalau punya ilmunya sholat, diterima sholatnya di akhirat. Kalau enggak gimana? Ya enggak diterima. Orang enggak ngerti ilmunya haji, berangkat haji gimana? Ya enggak diterima. Orang enggak ngerti ilmunya zakat, kok zakat gimana? Ya enggak diterima. Jadi penting setelah kita masuk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, kewajiban pertamanya adalah belajar rukunnya 2 kalimat syahadat. Dikatakan dalam sebuah hadis atau riwayat yang lain, awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Pertama yang diwajibkan kepada orang yang sudah masuk agama Islam, mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maknanya apa? Memenuhi rukun syahadat. Agar apa? Dia enggak keluar lagi dari agama Islam. Kalau enggak begitu gimana? Nanti masuk tahu-tahu keluar, masuk lagi tahu-tahu keluar. Ini yang repot. Jadi kelihatannya Islamnya cuman KTP. Ada orang di sini. Kalau udah ngaji nggak ada, insya Allah ya. Insya Allah syahadat kita diterima oleh Allah. Syahadat kita terpenuhi rukunnya hingga sah di dunia sampai nanti di akhirat. Amin ya rabbal insya Allah ya. Jadi orang yang udah masuk agama Islam wajib pula ngerti rukun-rukunnya, sahnya 2 kalimat syahadat. Karena menurut salah satu madhab tidak sah Islam seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam keadaan tidak mengerti ilmunya, nggak ngerti maknanya. Kata madhab nanti di akhirat nggak sah. Walaupun di dunia kelihatannya orang yang ngucapin 2 kalimat syahadat. Di dunia kayaknya kamu sholat, di dunia kayaknya kamu wudhu, di akhirat nggak dapat pahalanya. Kenapa? Karena nggak ngerti ilmunya. Maka segala yang kita lakukan diawali dengan ilmu. Nabi ngomong apa? Thalabul ilmi fardhun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Thalabul ilmi walau bisin, walaupun sampai ke negeri. Kenapa? Betapa wajibnya orang itu mengerti ilmu. Sampai dikatakan orang yang mengamalkan sesuatu, a'maluhu mardudatun, amalnya itu enggak akan diterima apabila amalnya tidak disertai ilmu pengetahuan. Amal seseorang yang dikerjakan, amalnya apapun, kalau amal itu enggak disertai ilmu, maka amal itu enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalnya tertolak. Jadi wajib kamu belajar ilmunya 2 kalimat syahadat. Nah, kebanyakan orang yang wajib belajar mah yang mu'alaf, bib, yang baru masuk Islam. Saya mah udah dari lahir dalam Islam, bib. Enggak perlu ngaji 2 kalimat
Ini yang repot. Lah kamu merasa udah dalam Islam, apa terus gak ada kewajiban? Kamu dari kecil ngerti sholat, tetap punya kewajiban ngerti ilmunya sholat. Kamu dalam Islam, dari kecil Islam tetap wajib ngerti ilmunya 2 kalimat syahadah. Jangan dianggap oh yang wajib ngaji mah yang baru masuk Islam, Beb. Kalau saya mah nggak wajib. Hati-hati nih. Orang-orang yang seperti ini yang menyebabkan ilmu tauhid sekarang nggak dipelajari lagi. Akibatnya nggak belajar tauhid, ilmu akidah ditinggalkan. Akibatnya apa? Wahabi di mana-mana, Salafi di mana-mana, Mu'tazilah bermunculan, Syiah bermunculan. Kenapa? Meninggalkan akidah umat Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bahaya. Jangan sampai ilmu ini ditinggalkan. Yang pertama, ilmu ini menjadi sahnya syahadat kita dunia sampai akhirat. Yang kedua, ilmu ini akan mendasari anak-anak kita dari ditarik menjadi orang-orang yang keluar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika mereka punya pondasi dalam agama, mereka nggak mudah ditarik ke ajaran-ajaran yang lain. Mereka akan selamat, agamanya akan aman sampai nanti mereka tua, sampai mati tetap berada dalam ajaran Ahlus Sunnah wal. Sekarang banyak kelihatannya tahlilan, maulidan, tapi akidahnya ikut Mu'tazilah banyak. Kenapa? Karena nggak ngaji ilmu akidah. Tahlilan tahlilan, maulidan, tapi hatinya keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal. Kenapa? Nggak ngaji ilmu akidah. Makanya penting kita dahulukan ini biar kita syahadatnya selamat dunia sampai akhirat insya Allah ya. Di hari ini kita belajar kewajiban pertama seorang mukallaf adalah masuk dalam agama Islam. Caranya masuk dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sahnya syahadat dengan belajar ilmunya 2 kalimat syahadat, yaitu ngerti rukun-rukun sebagai seorang saksi. Ketika rukun-rukun terpenuhi, maka kesaksiannya, syahadatnya sah di dunia sampai nanti di akhirat insya Allah. Kita akan lanjutkan yang akan datang bicara tentang perkara yang lain lagi nanti insya Allah. Wallahu alam bishawab. Wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Barangkali ada pertanyaan. Baik.